Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bersama saya Muhammad Sofianto, Pak Sobii. Kita akan belajar mengenai gaya. Perhatikan gambar berikut. Soalnya adalah apa yang dilakukan orang pada kedua gambar tersebut. Nah, ini gambar yang pertama. Ada seorang anak mendorong sebuah meja, betul? Kemudian gambar kedua apa? Ada seorang anak sedang menarik senar pada panah. Nah, jadi yang gambar atas adalah anak sedang mendorong meja, yang bawah adalah anak sedang menarik senar atau tali ya. Nah, nih berarti yang atas adalah suatu tarikan dan yang bawah adalah suatu dorongan. Berarti kedua anak ini melakukan suatu apa terhadap benda tersebut? Nah, anak tersebut keduanya melakukan suatu gaya. Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Gaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Jadi membutuhkan sentuhan alat indera, ya, kulit, tangan. Ya, contohnya apa? Nah, saat kita mengangkat barbel, maka kita memerlukan gaya untuk mengangkat barbel tersebut menggunakan otot tangan ya. Jadi tangan kita menyentuh pada barbel, bendanya barbel. Itu namanya gaya sentuh. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya apa? Nah, ada medan-medan magnet. Jadi kalau kamu sering bermain magnet, kadang jika kedua magnet itu sama kutubnya, maka dia akan tolak menolak tanpa menyentuh ya. Seperti itu gaya tak sentuh. Kemudian kita masuk ke resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi jumlahnya gaya yang mengenai suatu benda itu namanya resultan. Resultan atau jumlah itu dilambangkan sigma ya. Seperti angka 3 kebalik itu namanya sigma. Berarti sigma F. F itu adalah simbol dari gaya. Berarti resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 atau gaya 1 ditambah F2 gaya 2 ditambah dan seterusnya. Ingat, gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi nilai dan arah dalam gaya sangat diperhatikan. Karena gaya adalah besaran vektor, maka nilai dan arah kita perhatikan ya. Seperti jika arah gaya ke kanan, ya, maka nilainya positif. Jika arah gaya ke kiri, maka nilainya negatif. Perhatikan simulasi PET berikut ini. Ya, ini adalah simulasi PET. Ya, nanti bisa dicoba di rumah dengan memasukkan di Google PHET. Nanti dicari simulasinya tentang gerak dan gaya. Ya, kita lihat, kita coba. Ini ada sebuah gerobak berisi permen ya, kayaknya permen yang berat sekali. Kemudian kita taruh, ada talinya ya, setiap tali ada di sisi kanan sama sisi kiri. Tadi kalau sisi kanan itu nilainya positif, kalau sisi kiri nilainya
negatif. Semisal kita ambil paling besar orang, saya taruh di sini. Kita lihat gayanya berapa. Nah, nilainya. Nah, jadi satu orang ini adalah nilainya 150 Newton gayanya. Berarti kalau orang warna merah ini kita warna merah ini menarik suatu gerobak ini, maka jelas gerobaknya akan bergeser ke kanan dengan nilai gaya 150 Newton. Kemudian jika saya menaruh orang yang lebih kecil di sisi kiri, maka untuk gaya yang orang merah itu 150 Newton, gaya orang yang kiri yang warna biru itu 100 Newton, maka jumlah gayanya kanan dikurangi kiri, berapa hasilnya? 50 Newton. Jadi jumlah gayanya 50 Newton. Arahnya kemana nanti? Yang menang siapa? Yang menang adalah merah, sehingga seharusnya yang merah menang ya. Betul, berarti dugaan kita. Kemudian jika saya tambahkan lagi yang paling kecil ya, yang paling kecil saya taruh ke sini misal ya, maka ke kanan 150 Newton, ke kiri 150 Newton, maka jumlah gayanya berapa? Ke kanan dikurangi ke kiri, berarti jumlah gayanya adalah 0. Maka ketika ditarik sama-sama tidak bergerak karena jumlah gayanya adalah 0. Kemudian jika saya tambahkan lagi satu ke kiri, maka total gaya yang ke kanan 150, yang ke kiri 200 Newton, maka jumlah gayanya adalah ke kanan dikurangi ke kiri, berarti negatif 50. Negatif menandakan arahnya ke kiri. Coba. Nah, betul kan? Nah, untuk lebih lengkap nanti dilanjutkan sendiri, dibuka PHET atau PET ya. Di situ ada banyak sekali simulasi. Kemudian ada contoh soal, tentukan resultan gaya pada gambar berikut ya. Untuk gaya 1 20 Newton arahnya ke kanan, gaya 2 60 Newton arahnya ke kiri, gaya 3 30 Newton arahnya ke kanan, dan gaya keempat 30 Newton arahnya ke kiri. Jadi ingat, jika arah gaya ke kanan nilainya positif, jika arah gaya ke kiri nilainya negatif. Maka diketahui dulu F1 20 Newton, F2 negatif 60 karena arahnya ke kiri, F3 30 Newton, F4 negatif 30 Newton karena arahnya ke kiri. Ditanya sigma F atau resultan gaya atau jumlah gayanya, maka sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 karena jumlah total gayanya ada 4. Maka 20 ditambah negatif 60 ditambah 30 ditambah negatif 30. Maka 20 dikurangi 60 ditambah 30 dikurangi 30. Karena apa? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka jumlah gayanya adalah negatif 40 Newton. Negatif artinya apa? Negatif artinya arahnya ke kiri. Jadi yang menang adalah yang kiri. Maka nanti akan bergerak ke arah kiri. Sekarang kita masuk ke hukum Newton. Yang pertama hukum Newton 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada sebuah uang koin ditaruh di atas kertas, kemudian kertasnya ditarik. Pertanyaannya, kenapa
koinnya tidak ikut kertas, ya, tidak ikut tertarik kertas, malah koinnya diam dan jatuh di bawahnya gelas, masuk ke dalam air. Kenapa? Ya. Kemudian ini ada seorang anak, dia berjalan menggunakan sepeda motor kecil, kemudian menabrak pohon. Saat dia menabrak pohon, nah, tubuhnya dia terpental ke depan. Kenapa? Sama ini, saat naik kendaraan kemudian direm mendadak, maka orang-orang akan terjungkur ke depan. Kenapa kira-kira? Nah, 3 ilustrasi berikut termasuk hukum 1 Newton, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi untuk ilustrasi yang pertama tadi, benda mula-mula diam, koinnya diam. Jika koin tersebut diam, maka akan tetap diam meskipun kertasnya ditarik dengan cepat. Kemudian ilustrasi yang kedua dan yang ketiga tadi, benda atau orang tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, maka saat berhenti mendadak maka orang tetap melakukan gerak dengan kecepatan tetap sehingga terjadi seperti menjungkur ke depan, ya. Itu hukum Newton 1. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada seorang teman yang mendorong temannya di atas sebuah skateboard yang memiliki roda. Nah, ketika dia mendorong dengan pelan, maka temannya akan bergerak dengan percepatan kecil. Kemudian dengan gaya yang besar, dia mendorong lagi, maka percepatan temannya lebih besar. Sehingga hukum 2 Newton berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya, atau percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Kita biasa menggunakan hukum Newton ini dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A, dengan sigma F adalah gaya total, kemudian M adalah massa, dan A adalah percepatan. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 50 kg diberi gaya 100 Newton sehingga bergerak. Berapa percepatan yang dialami benda? Berarti kita harus diketahui dulu. Sebuah benda dengan massa 50 kg berarti massa 50 kg diberi gaya 100 Newton, berarti sigma F 100 Newton, kemudian massa 50 gram. Yang ditanyakan apa? Berapa percepatan yang dialami benda? Berarti yang ditanyakan adalah A. Jawab, sigma F sama dengan M kali A, maka dimasukkan 100 sama dengan M-nya 50 dikali A. Karena yang dicari A, maka dibalik 100 dibagi 50 sama dengan A, maka jawabannya 100 dibagi 50 adalah 2 sama dengan A. Kalau dibalik, A sama dengan 2, satuannya A atau percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang anak yang sedang mendorong tembok. Anak tersebut menggunakan sepatu roda. Lihat, ketika anak mendorong tembok, maka yang terjadi pada anak tersebut juga berjalan ke belakang sendiri, ya. Berarti saat anak mendorong tembok, maka terjadi gaya aksi. Nah, saat itu juga anak tersebut mengalami gaya reaksi. Gaya reaksi ini kemana? Nah, karena anak itu bergeser ke belakang, arahnya mundur, namanya itu gaya reaksi. Akibat anak tersebut melakukan gaya aksi.
Jadi hukum 3 Newton yaitu ketika suatu benda memberikan gaya benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Tadi ada gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Kemudian kita masuk ke soal latihan. Soal dikerjakan di buku tulis, difoto, dan diupload di Teams. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan resultan gaya percepatan benda jika massa benda 5 kg. Kemudian soal yang kedua, buka buku paket halaman 20, salin dan lengkapi tabel 1.5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.